Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami channel Bedengja Teknik. Hari ini kita lagi nanganin kulkas LG 2 pintu. Seperti sebelumnya inverter ya. Ya mungkin udah bisa dibilang sering LG inverter bermasalah. Ini sedang saya cek dan belum saya temukan masalahnya. PCB udah saya buka, cover PCB-nya udah saya buka maksudnya. Di sini tadi barusan saya cek di dalam dulu. Biasanya kan kita lihat kedipan di sini. Jadi ini enggak dingin sama sekali kata penggunanya, tapi coba kita tes dulu. Kita tes manual. Kita coba nyalakan tombolnya. Di situ ada kedip. Berapa kedipan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kedipan teman-teman. Dan kompresor di sini tidak menyala. Ya. Jelas ya. Di sini ada 7 kedipan. Nah, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kedipan yang sebelah sini ya, bukan yang ini. Bukan yang sebelah kanan, yang sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Oke. Di sini mesin dia tidak menyala. Ampere juga tidak ada ya, 0 karena mesin tidak menyala. Oke, saya cabut dulu. Kita cek di sini. Di sini 7 kali kedip. Kedip 7 kali. Mendeteksi adanya hubung singkat pada IC IPM di PCB. Berarti permasalahannya ada di PCB ini. Jelas ya. Itu masalahnya entah itu di IC IPM-nya atau di kapasitornya. Yang jelas masalahnya di IC IPM. Oke ya. Oke, saya skip dulu videonya. Nanti saya mau lepas dulu. Coba saya cek PCB-nya. Oke, teman-teman, melanjutkan video sebelumnya. Karena kemarin ini tuh modul PCB-nya yang kemarin, jadi saya bawa pulang karena kemarin itu udah waktunya udah sore, udah maghrib. Jadi saya bawa pulang dan belum saya apa-apakan sih. Ya ini dia, intinya mau saya lanjut di sini di rumah.
Nanti kalau sudah selesai baru kita eksekusi ke rumah orangnya. Tapi untuk modul ini, untuk PCB ini kan dia kedip 7. Kedip 7 keterangannya mendeteksi adanya hubung singkat di IC IPM di PCB. Nah, tapi saya curiga di kapasitor nih, di kapasitor ini nih. Nih. Kurang jelas ya. Nih. Kapasitor ini bentar, kurang jelas ya. Dia 220 mikrofarad dengan 25 volt. Jadi kapasitor ini dia bernilai 220 mikrofarad dengan tegangan 25 volt tuh, 25 V. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, saya mau cek pakai tester sebentar. Nah, kelihatan kan teman-teman? Di sini cuma terbaca 127 mikrofarad ya. Nah, mudah-mudahan bisa kelihatan 126, 127, 126,9, anggap aja 127 mikrofarad. Jadi udah jelas ya, dari nilai resistansi 220 mikrofarad, 220 mikrofarad nih, kapasitor ini 220 mikrofarad ya kan. 25 volt tuh, 220 mikrofarad. Tapi di tang ampere sini tadi ada 127 mikrofarad. Dan mohon maaf tadi tang ampernya agak susah ya, maklumlah, tang ampernya tang ampere murahan, jadi kurang akurasi juga. Ya sudah, intinya yang saya curiga di kapasitor ini. Saya mau lepas, saya udah siapkan soldernya untuk mata soldernya. Oke, saya skip dulu videonya. Nah, oke. Ini udah saya lepas ya. Nih. Tuh. Tuh. 220 mikrofarad, 25 volt. Ini udah saya lepas, dan ini gantinya, ini yang baru 220 mikrofarad atau 220 UF, 25 volt. Nah, nanti pemasangannya ini yang hitam ini min ya, ini min, sama kayak persis bawahnya. Nah, kalau bawahnya ini min. Nah, di sininya pun ada, di sininya juga ada. Nih, yang putih itu min. Jadi masangnya posisi yang min ini ke warna putih di sininya, di mainboard nih. Oke ya, saya mau pasang dulu.
masukkan ke sini. Nah gini tuh, yang hitamnya menghadap ke putih. Oke, saya mau solder dulu. Permisi. Nok aja gampang percaya suwut ning ngomongane tangga karena pihak ketiga tinggal bisa Ini udah saya solder. Oke, saya potong. Oke ya, saya skip dulu videonya. Tuh, nih. Nah, teman-teman, ini udah saya solder ya. Nih. Nih solderannya udah seperti baru lagi. Udah saya bersihkan pakai thinner juga. Ini mau saya pasang. Dan sedikit penjelasan kenapa saya hanya mengganti, maksudnya hanya mengganti kapasitornya saja. Karena begini, jika kapasitor ini tegangannya atau nilai resistansinya udah nggak sesuai dengan yang ada di sini ya, yang ada di bodinya, itu otomatis mempengaruhi kinerja IC IPM. Karena IC IPM ini dia itu bisa berjalan karena kapasitor ini. Artinya gimana ya? Artinya suplai tegangan IC IPM itu dari kapasitor ini. Jadi dari kapasitor ini mengirim ke sini ke IC IPM. IC IPM kan ada di bawah sini nih. Otomatis kalau kapasitornya lemah, ya otomatis IC IPM nggak bisa berfungsi dan mendeteksi error kedip 7. Begitu. Intinya kalau tegangannya kurang untuk IC IPM otomatis nggak bisa menyala, nggak bisa bekerja, karena IC IPM tersebut suplainya itu ya dari kapasitor ini. Itu kenapa saya cuma mengganti ini saja. Oke ya, semoga bisa dipahami dan mudah dimengerti. Nanti saya skip dulu videonya, saya mau pasang dulu. Nanti gimana hasilnya, apakah bisa berjalan mesinnya, kita lihat nanti di rumah konsumen. Saya tutup dulu videonya. Nah teman-teman,
Ini udah saya pasang di kulkasnya, udah saya pasang semua soket-soketnya. Sekarang tinggal kita tes. Coba kita colokkan dulu. Kita tes pakai manual aja dulu, karena kalau nungguin lama. Di situ kedip sudah hilang, sudah nggak ada kedip lagi. Kalau ini dia kedip power, dia normal. Kalau kedip power dia begitu seterusnya. Kalau kedip bermasalah ada di sebelah kiri. Dan di sini mesin menyala. Kedengeran kan? Oke ya. Sini mesin menyala dan ini normal dan berhasil. Oke, mantap. Jadi untuk rekan-rekan yang belum mengerti atau belum bisa dipahami atau masih ada yang perlu ditanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan subscribe, dengan like-nya. Filter hangat, kondensor juga sudah hangat. Ini mesinnya dia pakai R600, kalau inverter dia pakai R600. Oke ya. Jadi terima kasih, saya tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.